Setelah Habib siapa itu? Habib siapa dah kemarin tuh yang membela Miftah? Saat ini Kan ini? yang dibidik adalah Gus Miftah. Oh, terus kenapa? Maka lindungi Gus Miftah, Lindungi Miftah, teman-teman. dukung Gus Miftah, Dukung Miftah. Gus Miftah, sokong beliau. Sokong. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustaz. Oh, berarti Miftah ini ulama yang luar biasa di mata Bibib Sontoloyo ini. Di mata Kabib Sontoloyo ini, Miftah ulama luar biasa. Lindungi Miftah, jaga Miftah, sokong Miftah. Yang bilang seperti itu tuh. Itu bukan satu-satunya ya. Ada dukungan lagi dari salah satu Gus, jadi mana Gus ini juga dulu pernah mengatakan Heri Pras itu murtad. Heri Pras murtad, teman-teman. Dia bilang Heri Pras murtad. Murtad dari apa? Murtad dari NU. Jadi NU itu sudah jadi agama ya. Jadi orang yang berlepas dari NU artinya dia sudah berlepas dari salah satu agama tertentu di Indonesia. Murtad, Heri Pras murtad dari NU. Dia bilang seperti itu. Jadi memang perkataan kiai siapa itu ya, NU wis dadi agama yang begitu. Ora NU neraka yang gitu-gitu. Itu kan ada. Jadi betul memang. Pemahaman seperti itu sudah betul, sudah ada memang. Bahwa di Indonesia NU sudah jadi agama. Biar kalian tahu, paham. Jadi Heri Pras murtad. Ya benar murtad. Saya meninggalkan semua tuh ajaran-ajaran yang kemarin saya amalkan seperti tahlilan. Orang tua saya, kedua orang tua saya meninggal saya tahlilkan, teman-teman. Saya biayai habis jutaan. Biar kalian tahu. 7 hari, 40, 100, 1000 tahun dan lain sebagainya saya rayakan. Ya, saya adakan. Bahkan ditelepon saya untuk mengadakan lagi sama keluarga. Saya nasihati mereka untuk tidak merayakan. Kalau kalian merayakan, saya berlepas daripada itu. Begitu, teman-teman. Terus yang berikutnya, dan saya juga mengakui kalau saya sudah murtad dari NU, dari agama NU. Dan sekarang, orang yang menyatakan saya murtad ini dari NU, angkat suara mengenai Miftah. Widih, angkat suara. Kita dengar seperti apa suara dari Gus-Gus ini ya. Gus apa sudah? Perhatikan monyongnya ya, teman-teman. Matanya, lubang hidungnya, monyongnya ya. Perhatikan. Ini wali nih, wali kutub. Pokoknya tetap semangat, Gus Miftah, yang membuli, yang mencaci maki orang-orang yang korban politik tapi kalah. Aduh ya Allah. Padahal saya tidak ikut-ikutan politik ya. Kemarin ketiga paslon ya, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Ketiga orang ini sama-sama saya kritik sebelum mereka menjabat. Kebijakan-kebijakannya, tindakan-tindakannya, ya cara-caranya yang nyeleneh saya kritik. Anies Baswedan yang dikata dikirimkan 1 juta malaikat datang ke sufi-sufi halu itu, datang-datang kepada Balawi, saya kritik semuanya. Terus Prabowo juga saya kritik kebijakan-kebijakannya yang begini begitu. Ganjar Pranowo datang kepada siapa? Datang kepada itu siapa namanya itu? Pleret, ya Gus. Fuad, nah Fuad Pleret. Datang ke dia, saya juga kritik itu. Katanya sudah diutus Nabi Khidir Sontoloyo. Katanya sudah diutus oleh Nabi Khidir ya. Ya ke Sontoloyoan itu. Itu juga saya kritik. Tapi setelah itu ya sudah selesai. Saya tidak kritik-kritik lagi. Karena Pak Prabowo pun sudah resmi jadi presiden, sudah dilantik. Kita menghormati siapapun yang jadi, ya kita ikut. Meskipun saya pada awalnya ya mendukung Prabowo juga. Ya, jauh dalam hati saya lebih cocok kepada Prabowo. Karena cuma Pak Prabowo yang tidak ini menggunakan agama sebagai landasan berpolitiknya. No, tidak. Jadi saya benar-benar respect kepada Pak Prabowo. Beda dengan yang dua lainnya. Yang satu lagi ke ke Sufi Halu, ya. Diutus Nabi Khidir. Yang satu lagi diutus Imam Mahdi katanya. Jadi Imam Mahdi Rasulullah mendapat dukungan dari 1 juta malaikat. Ya semua ini halu, teman-teman. Hanya Pak Prabowo yang politiknya murni untuk menyampaikan aspirasi. Ya otomatis hati saya ke Prabowo. Meskipun saya golput, ya meskipun saya golput. Begitu. Lanjut dulu. Akhirnya ngene mencari kesempatan untuk mencaci maki panjenengan. Wes, ini gak jauh dari kelompok-kelompok pembenci, barisan-barisan sakit hati. Jadilah ya namanya ada korelasi dengan politik ya seperti itu. Barisan sakit hati katanya. Ya Allah. Saya tidak pernah sakit hati. Malah saya senang Prabowo jadi presiden. Malah saya senang. Dan sekarang teman-teman, orang-orang seperti Gus-Gusan ini sedang mempertahankan dirinya agar tetap memiliki jemaah. Ya, Gus-Gusan ini mencoba mencari simpatik umat. Ya kemarin Iqdam ketika diserbu sama bakul-bakul es teh diborong katanya.
Karena memang ya mental-mental seperti ini tuh bukan cuma di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia. Di mana-mana di sini ada semua seperti ini, teman-teman. Di belahan dunia manapun ada yang seperti ini. Mental-mental bagaimana agar mereka itu dikasihani itu ada. Namun kita sebagai umat muslim, di dalam menghadapi seperti ini yang mencarikan solusi. Ya tetap kita akan bahas Felix Xiao dan Deddy Corbuzier. Mereka memberikan solusi kepada perempuan yang nyamar jadi laki-laki untuk menjadi tulang punggung, ya, mencari uang. Mereka simpatik dengan itu. Harusnya juga simpatik kepada bakul ST. Membantu bakul ST. Kan kemungkinan uangnya tidak berseri. Kemungkinan. Ya tinggal bantu. Ya, bantu orang-orang melarat itu untuk mencari uang. Untuk mengangkat derajat mereka dan lain sebagainya. Bukan malah membuat video podcast yang membahas tentang mental pengemis. Pokoknya tetap semangat, Bismillah. Wah, bajingan gue. Remo, diremok ayo diremok kadang. Yo, ya. Seandainya Anda berada di posisi mereka, ya tidak tahulah. Karena apa? Di video itu juga membawakan kisah Abdurrahman bin Auf. Sungguh tidak tepat, ya, tidak tepat sekali membawakan kisah Abdurrahman bin Auf seolah-olah semua pengusaha itu loh harus seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, miris. Semoga ditanggapi nah. Saya selalu mengajak mereka untuk menanggapi video saya yang dari kemarin, mengajak mereka menanggapi tabiat, adab, akhlak beserta beberapa yang sudah viral sekarang. Tinggal ditanggapi. Jangan tutup mata dan sok bijak membahas sesuatu yang sebenarnya itu ya tidak berkaitan dengan adab akhlak Miftah. Seperti membahas tentang mental miskin, mental pengemis. No, bukan seperti itu. Bukan itu pula.